Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suarakan Tulisanmu bersama saya Wildan Kalyubi. Kali ini saya akan membahas terkait potensi dan momentum pemurnian proses pencalonan di tengah wabah pandemi COVID-19. Permasalahan mewabahnya COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat harus memikirkan ulang untuk mendapatkan pemasukan di tengah wabah. Ini juga akan berlaku pada individu yang akan maju pada gelaran pilkada kali ini. Kesiapan sumber daya ekonomi akan sangat diperhitungkan dan sangat berpengaruh pada proses pencalonan. Dan keadaan ini sejatinya bisa menjadi momentum bagi partai politik untuk dapat mengusung calon yang tidak berdasarkan padat modal, sehingga partai politik bisa melihat program, visi dan misi dari figur tersebut apakah selaras dengan partai politik ataupun tidak. Karena kerap kali budaya pencalonan yang dilakukan oleh partai politik selalu dilihat dari segi ekonomi kandidatnya. Apakah ia mampu memodali tim kampanyenya atau tidak, itu selalu menjadi permasalahan. Apakah ia bisa membeli suara dari partai tertentu, itu juga selalu menjadi permasalahan. Bila kita berkaca pada pemilu Amerika di tahun 1988, fenomena kandidat center politics begitu kuat yang terjadi dalam proses kandidasi Pat Robertson di Partai Republik. Dan proses kandidasi Pat Robertson dapat menghasilkan spillover dan carryover terhadap George W. Bush yang saat itu menjadi calon presiden mewakili Partai Republik. Walaupun Pat Robertson kalah dalam proses kandidasi Partai Republik, tapi dengan adanya nominasi Pat Robertson, Partai Republik mendapatkan spillover dan carryover positif dengan mendapat dukungan dari simpatisan dan pendukungnya Pat Robertson dari kalangan konservatif kanan. Dan walaupun Pat Robertson yang tidak jadi mewakili Partai Republik untuk calon presiden, ini menjadi keuntungan suara bagi Partai Republik dan juga George W. Bush. Perlu diketahui, Pat Robertson merupakan evangelis di televisi Amerika pada saat itu, sehingga secara kredibilitas dan popularitas tak perlu ditanyakan lagi. Nah, ini mungkin saja menjadi tipe ideal pencalonan di tengah wabah pandemi COVID kali ini. Karena kerap kali partai politik kita ini melihat kandidat dari segi padat modalnya. Dan kerap kali juga kandidat terbebani untuk membeli perahu dalam pencalonannya sebagai calon kepala daerah. Namun pertanyaannya adalah apakah partai politik mau melakukan hal tersebut? Saya rasa sulit dengan keadaan seperti ini pun untuk memurnikan proses pencalonan juga masih jauh dari harapan. Maka muncullah potensi atau kemungkinan dalam proses pencalonan pada gelaran pilkada kali ini akan banyak berpihak pada incumbent. Partai-partai politik akan banyak mendukung incumbent. Hal ini didasari dengan alasan bahwasanya incumbent selalu berada satu langkah di depan dengan memiliki sumber daya politik dan juga sumber daya ekonomi yang lebih siap. Belum lagi apabila kredibilitasnya dan track recordnya ketika saat menjabat itu dinilai baik oleh masyarakat dan partai politik, dan ini menjadi nilai tambah bagi incumbent
untuk maju pada periode selanjutnya. Hipotesis saya pada gelaran pilkada di tengah pandemi COVID ini akan banyak partai politik yang memberikan dukungan terhadap incumbent, begitupun munculnya calon kota kosong. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.